Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja Sisi Bandung. Bapak Ibu Saudara, dunia bergerak begitu cepat. Misalnya dulu orang harus bertemu, bertatap muka untuk berkomunikasi. Sekarang bisa lewat layar. Dulu banyak hal membutuhkan banyak serangkaian proses. Sekarang semua bisa didapatkan dengan instan. Dulu orang harus menunggu untuk mendapatkan informasi. Sekarang semua bisa tersedia dalam hitungan detik. Nah, ternyata hal-hal ini juga berdampak dalam kehidupan rohani kita. Pola hidup yang serba cepat membuat kita semakin sibuk dan terbiasa mengandalkan diri sendiri. Sehingga tanpa sadar, orang semakin jarang melibatkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Sehingga kita melihat beberapa fenomena hari-hari ini. Generasi modern yang semakin terdistraksi oleh dunia digital. Orang-orang semakin individualistis. Banyak orang yang secara tidak sadar mengalami penurunan kedalaman spiritual. Atau bahkan banyak yang mencari ketenangan dari hal-hal dunia daripada hadirat Tuhan sendiri. Nah, padahal kita tahu Roh Kudus ada untuk membantu menolong kita, menasehati, dan membimbing kita dalam kebenaran. Nah, hari-hari ini banyak orang yang percaya kepada Roh Kudus, tetapi tidak banyak yang benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Masalahnya bukan karena Roh Kudus yang menjauh dari kita, tetapi karena kita yang semakin jarang memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal untuk membangun hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, hargai Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Saudara, saya akan highlight kalimat adalah lebih berguna bagi kamu. Nah, perkataan ini diungkapkan langsung oleh Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus melihat betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, Yesus menganggap Roh Kudus begitu penting untuk diberikan kepada kita. Maka jangan sampai kita kurang menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan lupakan kehadirannya, perannya dalam hidup kita. Bahkan terlebih jangan sampai kita mengabaikan, apalagi mendukakan Roh Kudus. Karena Efesus 4 ayat yang ke-30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ia adalah pribadi yang bisa berduka. Terlebih dikatakan Roh Kudus Allah. Seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Karena itu mendukakan Roh Kudus berarti juga mendukakan Allah yang berdiam dalam hidup kita. Roh Kudus bukan sekedar simbol atau kuasa, melainkan pribadi yang nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh karena itu, sadari dan hargai kehadiran Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Saya selalu bersyukur akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya. Yang kedua, libatkan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kebingungan dengan segala kondisi yang ada. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dalam segala hal. Baik itu melihat masa depan, memahami keadaan, dan mengambil keputusan yang benar dalam sehari-hari. Namun Alkitab mencatat, barusan dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus mengetahui kehendak Bapa dan mampu memimpin kita ke jalan yang benar. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang menghibur, menguatkan, menegur, memberi hikmat, dan memimpin kita kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus ada hadir untuk menjadi penolong yang berjalan bersama kita. Makanya Roh Kudus ini penting sekali bagi kehidupan kita. Jadi ayo mari libatkan Roh Kudus. Nah, ketika kita melibatkan Roh Kudus, kita melihat tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita melihat apa yang tidak
dapat kita lihat, memahami apa yang tidak dapat kita mengerti, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu jangan hanya datang kepada Roh Kudus saat menghadapi masalah yang besar saja, tetapi mulai libatkan Roh Kudus dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Misalnya, saat menghadapi keputusan, kita mencari kehendak Tuhan. Saat menghadapi tantangan, kita meminta hikmat Tuhan. Saat Roh Kudus menegur, kita taat. Saat gelisah, kita mencari ketenangan di dalam hadirat-Nya. Kehidupan yang dipimpin Roh Kudus tidak dibangun dalam satu pengalaman rohani saja, melainkan melalui keputusan-keputusan sederhana yang dilakukan setiap hari untuk berjalan bersama Tuhan. Bukankah Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Semakin kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, semakin kita belajar mengenali suaranya. Dan semakin kita mengenali suaranya, semakin kita peka terhadap pimpinannya. Mari beri ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja, dan belajarlah hidup semakin peka terhadap pimpinannya. Baik itu dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan dalam setiap keputusan-keputusan besar maupun kecil sekalipun. Sebentar saya selesai. Bapak Ibu Saudara, dunia hari ini mengarahkan kita untuk semakin sibuk dan mengandalkan diri sendiri. Segala sesuatu terasa begitu cepat dan mudah diakses, sehingga tanpa sadar kita terbiasa mencari jawaban, pertolongan, bahkan ketenangan dari hal-hal duniawi, tetapi semakin jarang melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya kepada Roh Kudus, tetapi tidak banyak yang benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kita kembali diingatkan untuk menjadi orang percaya yang bukan hanya mengenal Roh Kudus saja, tetapi juga berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Kehadiran Roh Kudus bukan sekedar pelengkap dalam kehidupan orang percaya. Kehadiran dan peran Roh Kudus itu sangat dahsyat sekali bagi kehidupan kita orang percaya. Karena itu, jangan abaikan Roh Kudus, jangan lupakan Roh Kudus. Hargai kehadirannya dan libatkan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Zakaria 4 ayat yang ke-6 bagian yang B. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Oleh karena itu pertanyaannya, maukah kita memberi ruang bagi Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan sebagai penolong dalam hidup kami. Ampuni jika selama ini kami sering kali mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada melibatkan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolong kami, ajar kami untuk terus semakin menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Ajar kami untuk melibatkan Engkau dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dalam setiap proses kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah hidup kami semakin dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari, dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, sembunyikan hamba di balik-balik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.